orangnya itu disebutnya Bilal. Nah, bacaannya itu yang dibaca itu salsila. Jadi salsila. Kita mau naik ya pasti kita harus melewati anak tangga dulu ya kan. Melewati anak tangga kan kita harus butuh butuh kekuatan, butuh tenaga ya kan. Kita harus naik meskipun itu anak tangganya curam ataupun banyak gitu ya, kita harus lewatin itu karena ada satu tujuan yang ingin kita capai. Halo, selamat kembali di Aldra, konten Ramadan. Gue Acong, panggilan gue nama asli gue Alvin Hendra. Dan temen gue Raffi Ahmad Ripai, biasa dipanggil Raffi. Oke. Disclaimer sedikit nih ya buat teman-teman. Jadi gue ngundang beliau ini nih sangat sibuk sekali. Luar biasa aja, biasa aja. Dari seminggu yang lalu, 2 minggu lalu, baru kali ini nih gila. Gue pikir jadwal padat banget. Apa sih jadwal padat banget berapa hari gitu ya? Apa ya? Ya biasa, aktivitas sehari-hari aja. Karena kemarin kan ada beberapa hal yang memang harus harus didahuluin gitu. Jadi ya bisa diatur gitu waktunya. Nah berarti hal-halnya apa itu? Hal-halnya apa itu ya? Padat banget kayak jam sekarang ada, berikutnya ada tuh kayak padat banget apa itu? Apa ya? Kalau Ramadan ini kan biasa kegiatan rutin itu ya normal sih seperti biasa, tapi ada kegiatan tambahan dikit lah. Maksudnya ya di lingkungan masjid. Ya, sama ya bantuin pengurus masjid, kan ada beberapa agenda atau kegiatan ya kan dari masjid, dan dia juga butuh tenaga dari teman-teman pemuda gitu atau remaja ya kan. Nah, salah satunya ya gue ikut serta di situ. Oke. Berarti agenda lo atau kegiatan lo tuh selain di masjid, apakah lo kerja kah atau yang lainnya apa tuh biasanya lo? Iya, aktivitas kerja pagi sampai kadang tuh sih kalau kerja tuh itu freelance ya tergantung kerjaan ya kan. Ya, kalau siang udah beres ya udah balik. Saya buset enak banget. Pagi banget, siang udah beres, kerjaan beres, balik ya. Kalau emang harus diselesain hari itu ya hari itu juga hari itu juga sampai sore juga habisin. Berarti agenda Ramadan tuh kan banyak banget tuh, misalkan ada yang karena kan ada zakat fitrah atau enggak iktikaf atau enggak kita tuh kayak ada petugas. Itu lu lebih dominan kemana sih kayak agendanya tuh? Dominan ke semuanya kayaknya. Sama pas kemarin awal Ramadan bukan pembentukan nyusun jadwal petugas ya kan, imam itu sih bukan gua, ada pengurus yang lain yang nyusun, tapi gua bantu di situ untuk distribusi atau untuk ngatur jadwal dari tiap harinya gitu, tiap malamnya itu kan gua yang buat laporannya gitu kan. Berarti selain itu tuh kan lu pernah nggak sih kayak misalnya di petugas nih ya kan, lu kan nggak hanya ngebuat tuh kan, masa lu ngebuat doang sih, lu pernah nggak sih jadi petugas dari tarawih atau Ramadan di tahun ini lah? Petugas ya jelas lah ya kan. Tugas ya kalau untuk di masjid sebagai MC membawa acara. Jadi setelah sholat isya jamaah ya kan, satu biasa itu rutinitas tiap tahun emang. Setelah sholat isya berjamaah kita ada MC atau pembawa acara naik untuk nyampein laporan kegiatan tarawih ya kan, mulai dari itu infak atau tromol ya kan, ataupun imam yang bertugas pada malam itu ya kan, atau malam besoknya, ataupun ada informasi atau pengumuman lain yang harus disampaikan ke warga atau jamaah ya kan gitu. Berarti selain jadi MC itu kan di masjid tuh? Yes. Di musola ada lagi nggak? musola. Di
di musola dapat amanah jadi pembaca doa kamilin, biasa disebutnya sih doa kamilin ya. Oke, gitu biasa. Tugasnya ada berapa sih? Kan imam nih kan biasanya kan masih tahu musola kan, maaf nih kalau kan salah koreksi kayak kan ini kan pertama kan ada imam, kedua kan yang doa kamilin tuh, nah ketiga kan MC itu tempat ada Bilal juga sih, biasa Bilal kan ya? Ada. Lu pernah juga tuh Bilal kalau biasa itu disebut, ada yang bilang Bilal, ada yang bilang Salasila. Oh Salasila ya kan? Ya. Sama aja sih sebenarnya. Maksudnya tuh orangnya itu disebutnya Bilal, nah bacaannya itu yang dibaca itu Salasila, jadi Salasila dari awal sampai dengan akhir nanti sampai habis ya, tarawih ya. Gitu. Berarti itu cabut tuh udah tuh Bilal tuh. Hah? Twitter cabut gak sih? Oh enggak, ada lagi maksudnya serangkaian ya, sampai witir kelar, pokoknya sampai habis. Dari tarawih sampai lanjut witir. Berarti pas diposisikan atau nggak dijadikan petugas Bilal itu pernah sampean Mas Raffi? Nah, pernah. Itu pernah, tapi itu tugasnya di musola. Musola pernah. Berarti baik juga ya, berarti lu pernah ini juga ya? Apa tuh? Pernah doa kamilin, Bilal, sama MC juga ya? MC ya. Wah gila, pasti sadar aja lu sibuk atau lu sibuk. Agak biasa aja, dibawa ngalir aja. Ya. 2 kali. Penting bisa atur manage waktu ya. Karena ya kan? Kerja juga kan? Iya betul, kerja juga, dan juga alhamdulillah sih kalau Ramadan kegiatan kuliah itu kan libur. Kegiatan kuliah libur, jadi ya ada waktu kuliah, jadi bisa kita ambil buat di lingkungan rumah gitu, buat di masjid atau di musola. Gitu. Oh, lu luar biasa banget sih. Ini kan udah tambahin lagi nih MC Bilal, 2 kamilin, kerja kuliah. Lu luar biasa banget sih, panutan banget Adrit. Sumpah dah. Enggak, biasa lah, sama kayak pada umumnya lah. Enggak, tapi ya kita nggak bicara teman-teman kita di sana lah. Iya. Cuman kita kalau ngelihat dari lu, wah sebuah inilah sosok panutan lah di MJ kan, Marga Jaya. Gila, jarang udah kayak gitu. Cuman lu bisa lu, kan lu. Ya, bagaimana ngatur waktu dan niat sih. Niat sih ya. Iya, di awalnya itu niat. Di awal itu niat, Allah niatnya udah lurus, ya udah jalanin, itu ngalir. Ya, entah nanti di jalan ada kendala atau trouble ya emang tuh pasti dialami, pasti. Mungkin enggak. Bahkan emang ini gak sih harus banget tuh, emang ketika mau menuju kesuksesan harus ada kerikil. Iya betul. Ya kita mau naik ya pasti kita harus melewati anak tangga dulu ya kan. Melewati anak tangga kan kita harus butuh butuh kekuatan, butuh tenaga ya kan, kita harus naik meskipun itu anak tangganya curam ataupun banyak gitu ya, kita harus lewatin itu karena ada satu tujuan yang ingin kita capai. Berarti nih kita balik lagi ke Ramadan nih. Dari beberapa banyaknya petugas tuh, lu lebih prefer atau lebih baik atau lebih condong kemana sih lu? Dari MC Bilal atau nggak salah sila atau nggak doa kamilin lah, yang udah pernah 3 tuh. Apa tuh? Soalnya maksudnya biar apa ya? Biar jelas gitu, biar ada perbandingan antara boleh. Nah, gua jadi MC itu seperti apa? Ketika jadi MC seperti apa? Ketika jadi kemarin Bilal. Ataupun doa kamilin kan. Kalau selama ini ya lebih lebih condong atau lebih menyukai ke MC acara ya kan, karena emang
jam terbang asik. Jam terbang. Terbang kan lebih lebih dominan di MC, lebih banyak di MC gitu dibanding Bilal ataupun Doa Kamilin tadi gitu. Berarti lu karena lu bilang kan dominan tuh karena suka contoh. Iya betul, suka. Lu kenapa tuh alasannya? Apa karena kayaknya gue bisa nih ngomong gue lancar atau enggak? Kayak gue nih MC banget nih orangnya nih kayak. Apa ya? Mungkin karena udah bukan kebiasaan, udah terbiasa karena udah sering kali ya. Jadi jadi apa namanya? Jadi kebawa oh kayaknya ini harus diasah, harus didalemin lagi nih, ini harus jadi apa namanya ya? Diperbagus atau jadi apa namanya? Perdalam. Enggak, aduh, gue bingung nih bahasanya nih. Meningkatkan kualitas diri gitu. Salah satunya lewat MC ini, membawa cara ini gitu. Itu kan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri ya. Kita harus tahu nih kita basic kita di mana atau kemampuan kita di mana. Oh, gue ngerasa gue ada salah satu yang menonjol nih di dalam diri gue ya kan, itu alhamdulillah bisa speaking atau public speaking atau bicara depan umum ya kan, salah satunya lewat MC itu, lewat acara itu. Udah tahu kayak gitu udah berapa lama, maksudnya berapa tahun yang lalu gitu? Kayak gue MC nih. MC dari kapan ya? Ada pas SMA. Kalau mulai latihan MC itu bawa acara ya ketika ngaji gitu, taklim kan biasanya kan sebelum mulai ada MC dulu kan, kita buka acara dulu, kita salam nyambut jamaah atau nyambut apa tuh teman-teman remaja yang lain yang hadir gitu kan. Ya kalau dari itu mulai dari SMA atau SMP kali itu udah mulai MC taklim, MC pengajian gitu. Nah, terus sudah masuk SMA kayaknya tuh udah mulai tampil di depan ya, mulai dari lingkungan rumah, dari masjid, terus juga sebelumnya juga di SMA. SMA juga kan pernah kita ikut ekstrakurikuler Rohis Islam. Ya kan? Nah, di situ juga kan banyak kegiatan ya, acara-acara. Nah, naik di situ mulai, terus di rumah juga, di lingkungan masjid juga kan ada wadah ya kan, sama wadah untuk remaja atau para pemuda ya kan, yang meningkatkan kualitas dirinya kan. Nah, di situ juga salah satunya lewat dari masjid itu juga salah satu kita untuk meningkatkan kemampuan diri itu dari MC itu. Iya, berarti pas kita mau jadi MC nih atau enggak, mungkin bagi teman-teman yang nonton ini, sebelumnya gue jelasin dulu nih, dia ini sebenarnya nih fun fact nih buat teman-teman. Dia tuh emang orangnya tuh kepake banget di lingkungan sama juga. Misalkan nih kalau mau ada acara-acara MC, udah jelas dia bukan si orang lain atau siapa, emang dia nih luar biasa sih dari cerita-ceritanya. Atau enggak emang tuh gue juga nggak bisa bayangin, atau nggak bisa duga-duga tuh kenapa dia bisa kayak gitu tuh. Mungkin karena dia bilang tadi, karena proses meningkatkan kualitas diri dari SMA, atau enggak dari dia pas lagi meningkatkan di lingkungan kita. Emang keren sih dia sih. Tapi berarti mungkin lu bagi yang nonton juga nih kan, lu pengen ngasih misalnya kayaknya MC tuh harus kayak gini tuh, ada nggak misalnya cara lu kan kayak gimana sih dia? Cara apa nih? Cara MC tutorial gitu maksudnya? Ya mungkin sedikit kata-kata atau sedikit masukan. Kayaknya MC itu harus ada beberapa poin loh. Ya. Ini itu tuh. Oke. Kalau MC, kalau gue sendiri nih pribadi aja, pengalaman pribadi nih. Pertama emang awal banget nih nggak ada tuh ilmu tentang public speaking, ilmu tentang MC tuh nggak ada. Jadi hanya bermodal ngedengerin ngedengerin MC lain gitu. MC yang ngomong kayak gini,
dari mulai salam assalamualaikum sampai dengan habis, sampai dengan selesai gitu. Nah, bermodal dari itu dong. Oh, pertama dibuka dengan salam, terus dilanjut ini, dilanjut itu, dan isinya terus diakhiri dengan menutup, dan diakhiri lagi dengan salam lagi. Nah, kan awal mulai dari situ. Nah, mulai mencoba memberanikan diri ya kan, mulai tampil. Nah, dari tampil itu ada tuh segelintir 1-2 orang yang kasih kasih masukan, ngasih penilaian, ngasih komentar. Pi, kayaknya ada yang kurang dah, Pi. Kayaknya apa tuh? Ya nih, kata-katanya ini nih masukin nih gitu kan, atau oh itu nggak usah dipakai kata-kata itu tuh, diganti sama ini, salah diganti kan. Nah, awal dari situ, tanpa ada ilmu, hanya dengerin MC, memberanikan diri untuk tampil, terus dari orang ada komentar, ya kan, ada penilaian. Oh yaudah, berarti kan introspeksi buat diri sendiri. Oh yaudah, oke, berarti gitu untuk kedepannya untuk lebih baik lagi gitu kan. Nah, baru mulai kesini kan lewat sekarang banyak media untuk belajar ya kan, via YouTube atau sosial media yang lainnya kan banyak di situ. Mulai kita searching tutorial MC yang baik itu gimana sih, yang benar itu gimana sih, yang sesuai dengan kosakata bukan kosakata, jadi apa tuh, kamus besar bahasa Indonesia, jadi perkataan kita, komunikasi kita itu KBBS ya, yang baik lah, yang benar ya, yang baik dan benar itu seperti apa gitu kan. Baru kita lihat, gue mulai dari situ, tutorial, lihat YouTube, oh begini dari satu referensi ke referensi yang lain, terus dicari-cari, oh di kolaborasi, oh yaudah ambil gitu. Ambil poin-poin sedikit gitu. Dari situ. Dulu tuh pas lu belajar itu medianya kan sekarang udah banyak banget nih, kayak misalkan ada media TikTok, Instagram, Line atau enggak, yang sekarang kan udah banyak banget. Dulu apakah dari YouTube doang kah, atau ada lagi tuh selain itu? Dulu pas lu itu udah ada Instagram apa ada juga kan? Waktu itu paling dominan ke YouTube sih. Dominan ke YouTube. Kalau Instagram atau sosial media yang lainnya tuh kurang. Jadi lebih seringnya ke YouTube. Lebih sering ke YouTube. YouTube. Dan terus namanya juga ada juga kan, ada guru juga ya kan, salah satu guru juga yang kasih penilaian, kasih komentar. Dari situ juga kita ambil juga kan, catat, oh ini begini, ataupun dari orang tua kita yang kasih komentar juga, kita itu ambil aja semuanya, jangan menganggap bahwa kayak bapak bisa aja ya kan jangan kamu gitu, ya udah dengerin si bapak ngomong begini, oh iya pak, terima kasih pak, ya itu kan, ya udah tinggal kitanya aja kita filter gitu, oh iya benar nih begini, oh kayaknya kurang nih, ya udah jangan diambil. Tapi kadang-kadang ada juga sih teman kita sih yang di luar sana tuh, ada juga Adi dan bapak iya kan, ya benar sih, tapi nggak bisa kita emang langsung ambil kayaknya bagus nih semua, ini nggak bisa, berarti emang filter benar-benar ampuh banget tuh, keset lah bagi lu sendiri kan. Betul, emang harus. Dan juga untuk teman-teman yang tadi yang tanya apa tadi, ya jadi buat misalkan teman-teman mau tips gitu lah atau enggak, ini kayaknya kan Raffi kan emang panutan kita semua kan. Gimana sih MC itu bisa terpakai sama orang banyak? Tipsnya untuk menjadi MC, ini maksudnya bukan bermaksud untuk menggurui ya kan, bukan masuk gitu ya, kita sharing aja nih, sharing dari pengalaman, dan juga sharing melalui yang tadi gue bilang lewat YouTube ataupun dari guru ataupun dari orang tua yang kasih penilaian atau kasih komentar ke gue gitu kan, tuh gue berbagi bersama ya kan. Untuk menjadi MC atau pembawa acara, yang pertama dimiliki ya harus punya
apa namanya, mental atau iya rasa percaya diri gitu, rasa percaya diri ya kan. Karena kan MC atau pembawa acara sama aja dengan apa namanya, narasumber atau yang lainnya, kita harus bicara depan umum, depan orang banyak, siapapun itu orangnya, kita harus berdiri di situ. Ya kan, ya kita harus percaya diri, harus berani gitu, berani tampil, berani berdiri, berani pegang mic, berani ngomong gitu kan. Pertama gitu, kalau udah awalnya udah nggak berani, udah di bawah nih kita lagi duduk, nggak berani gua, nggak berani gua, apalagi wah diliatin sama dia, gua nggak berani, udah lu nggak bakal naik, nggak bakal naik. Jadi ya udah harus beraniin diri, bismillah bisa naik, meskipun nanti di atas pas lu naik itu mic tiba-tiba jadi 3 skala Richter gitu. Ya kan, bener itu gue ngalamin loh, gue ngalamin awal-awal MC, buset, udah kayak gempa tapi gempa lokal lah, di sekitar kita doang, itu mic gemeter, itu teks yang kita pegang gemeter, wah parah itu. Ya kan, dan yang aneh itu kita kayak gini tuh masih nggak bisa tuh, makanya goyang itu. Buset, kan itu yang hari pertama merasa percaya diri dalam diri ya kan, harus percaya diri lah, yakin bisa, bismillah naik. Ya udah, emang nanti pas naik itu pasti dirasain lah pasti ya, untuk teman-teman yang belajar baru-baru mulai gitu ya, itu pasti ngerasain seperti itu. Sama gue juga pas awal-awal itu pasti parah itu. Iya, nervous, rasa itu pasti tuh getar. Setelah itu rasa percaya diri. Yang kedua apa? Passion visual salah visual. Jadi penampilan. Iya. Ya kan, visual, jadi penampilan kita dilihat orang tuh gimana gitu, ya kan. Dan juga itu harus disesuaikan dengan acara yang kita bawakan. Iya sih. Ya kan. Iya, iya baju koko ke ini ke pesta ulang tahun kan banyak disesuaikan ya kan. Acara itu formal atau non formal ya kan, acara itu hiburan atau acara emang resmi, itu harus benar-benar sesuai visual, secara visual ya. Iya, harus visual, harus dilihat orang, wah MC udah ini, udah benar-benar pede ya, pede nih, udah yakin dari penampilan, dari visualnya udah kelihatan nih kan. Nah itu kedua ya kan. Ketiga visual, terus apalagi ya, verbal itu apa namanya, perkataan atau komunikasi ya kan. Nah itu juga harus bisa diolah tuh, harus diolah tuh ya kan. Nah tapi itu mah insya Allah seiring berjalan waktu itu bisa tuh keatur tuh lama-lama. Mungkin awal-awal kita perkataan kita itu aja tuh, nanti yang udah nempel di otak ya, nempel di kepala, itu aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 bla. Besoknya dia pakai kata itu lagi, besoknya itu lagi. Nah itu berjalan waktu, pasti ntar dia mikir tuh. Kayak gue juga begitu pas awal-awal, masa ini lagi, coba ganti yang lainnya, ya kan? Ganti kosakata yang lain gitu, yang tapi yang baik, yang benar juga kosakatanya. Nah itu dari verbal komunikasi ya kan, harus jelas. Oh ya, harus jelas juga intonasinya ya kan. Iya, jadi nggak cuma cuma ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya apa gunanya gitu kalau lu MC tapi begitu kan, harus kita harus menyampaikan sesuatu ke audiens ya kan, orang banyak ya. Jadi ya mereka harus tahu juga apa yang kita sampaikan. Percuma udah ngomong panjang lebar, di belakang orang tuh ngomong apaan dah, ya kan nggak enak didengar ya kan. Kita juga jadi ngerasa gimana, bisa-bisa ntar ketika besoknya lagi begitu kita mental bisa
lagi kan. Iya, malah naik Repot. naik leopard. Iya. Iya. Di kendaraan. Kendaraan. Berarti ada lagi nggak Bi selain 3 tadi itu, 3 hal itu? Tadi apa aja? Pertama Yang menandakan rasa percaya diri. Iya, Yang kedua visual. 3 komunikasi atau kata-kata. Ya. Ketiga ada 4 berarti 4. Tadi ada total ada 4 tuh berarti. Ada lagi tuh selain 4 itu. Apa lagi tadi ya? Cukup dah. Cukup sih. Iya. Itu cukup. Penting dimiliki oleh teman-teman yang mau belajar MC ya, minimal itu dulu aja deh. Minimal Rasa itu percaya dulu. diri, kemudian visual, menempatkan diri ataupun fashion gitu ya, penampilan gitu. Acara yang mau kita bawa itu seperti apa itu harus bisa menempatkan. Yang ketiga tadi verbal, komunikasi kita kepada audiens gitu, gimana yang benarnya, yang jelas lah, pokoknya intinya jelas gitu, perkataan kita jelas dan didengar orang, dan orang juga paham dengan kata-kata yang kita sampaikan gitu. Luar biasa banget Pak Raffi. Sebenarnya makasih banget ya udah hadir di channel Alputra, kontennya Ramadan. Siap. Bang Alvin. Luar biasa banget, gue udah nunggu banget nih para orang yang Raffi Ahmad Rifai. Pokoknya itu aja yang dari kita berdua, semoga bermanfaat, semoga bisa terus berkembang lah tempat kita, atau enggak ya mudah-mudahan ada sponsor lah. Ya, amin insyaallah, amin. Mungkin ini Pi, Apa tuh? penutupnya pesan dan kesan buat yang nonton gimana nih di akhir-akhir bentar lagi Ramadan tuh. Mungkin sedikit tapi dalam tuh. Sedikit tapi dalam. Apa tuh? Berat juga. Sedikit dalam apa ya? Di akhir-akhir Ramadan. Biasa kalau Ramadan itu identik dengan kita, bukan pada umumnya ya, umumnya kan, pada umumnya pasti kan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri dengan beribadah, ya kan, mendekatkan diri pada Allah Taala, ya kan. Nah, untuk di akhir-akhir ini kan biasa kita mendengar dengan malam 10 malam terakhir, 10 malam terakhir, dan itu salah satu cara kita untuk untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yaitu di malam terakhir dengan memperbanyak ibadah di malam-malam itu, karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Nah, itu salah satu waktu baik, waktu mustajab kita untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, ya kan, untuk bisa meningkatkan kualitas diri, kualitas iman, dan juga ketakwaan kita pada Allah. Kak Raffi sangat menginspirasi, memotivasi kita semua. Oke, sama-sama. Thank you Bang Acong juga nih. Buat teman-teman, makasih juga yang udah nonton, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.